Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa maulana Muhammadin. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu was-sadiqul wa'dal amin. Allahumma shalli wa sallim wa barik wa karim azanul nabil karim. Innil ladzi min jamalika wa innal ladzi min jalalika wa innahu min kitabika. Wa tahirin wal mujahidin, amma ba'du, ibadallah. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala limpahan karunia, rahmah dan hidayahnya, serta dengan izinnya juga kita dapat menjalankan amanahnya beramal dan beribadah zahir batin, dunia dan akhirat. Bersalam kita tidak akan pernah kita lupakan. Marilah sama-sama kita sampaikan kepada junjungan kita Nabi Allah, Nabiul Akhirul Zaman, Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Atasnya kalimahnya kita kalamkan dengan membacakan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah, bertemu lagi dengan saya Guru Mursyid Syekh Nur Muhammad Buya Irwan Maulana Al-Khalidi, Sumatera Barat, dalam makom majelis zikir Ma'rifatullah dalam Yayasan Islam Hidayatul Mubarakah Indonesia. Dalam hal ini tentunya dalam makom tayangan YouTube Buya Pasaman Timur yang selalu berbagi wawasan dan ilmu, amal dan ibadah, baik secara syariat, hakikat, tarekat dan ma'rifat, dalam makom tauhid dan tasyawuf, insyaallah. Dalam pertemuan dan waktu dan kesempatan yang sangat kita muliakan ini, saya akan berbagi wawasan tentang sebuah hal yang sangat penting di dalam beribadah kepada Allah. Apa yang dikatakan sangat penting? Semua ibadah itu tidak ada yang tidak penting, semuanya penting, tapi ada yang sangat sedikit. Apa yang sangat? Haknya Allah yang tidak boleh menyatu kepada sifat, yaitu mendirikan dan mengakui kodrat-kodratnya Allah yang tidak boleh diakui oleh umat. Ini yang kita katakan dalam pencarian atau perjuangan kita dalam mencari dan mendekatkan diri kepada Allah. Sering kalau rumus ini kita tidak tahu, mana kajian yang jatuh ke tangan Tuhan dan ketuhanannya, dan mana yang jatuh kepada kajian diri yang keumatannya. Antara ketuhanan dan keumatan ini, kalau kodrat-kodratnya yang boleh di kita menjadi ruang ibadah dan boleh mana yang menjadi ruang ilmu, itu kita harus tahu makom-makom sifatnya. Beribadah memang semuanya halal, tetapi ada yang tidak bisa dihalalkan, yaitu mutlaknya pengakuan dirinya kepada dirinya sendiri yang tidak dihibahkan kepada kita. Tidak ada unsur kemanusiaan di dalam kodratnya. Ini adalah mutlak. Mutlak ini yang dikatakan dengan sifat salbiyah. Salbiyah adalah suatu sifat, 5 sifat Allah
yang tidak akan pernah menjadi kodrat manusia kecuali manusia dalam kodratnya Allah. Apa yang dikatakan dengan sifat salbiyah atau salabi'ah tidak boleh dipakai, tidak boleh dikuasai maksudnya. Nah, tapi dalam hal ini kita lihat dulu dalam pemahaman bersifat 20 Allah pada diri, bukan sifat 20 Allah, bersifat 20 Allah pada diri yang pernah kita tayangkan dari waktu dan jadwal kemarin. Itu ada yang bersifat salbiyah, nafsiyah, ma'nawiyah. Ini wajib kita kaji karena kita jangan salah pemahaman dalam pemakaian ma'rifat, dalam pemakaian hak dan kodrat, dalam pemakaian wujud, dalam pemakaian sir, dalam pemakaian batin. Karena 4 perkara ini tidak akan pernah luput. Setiap diri mengkaji Tuhan, mengkaji diri, mengkaji Tuhan, mengkaji Tuhan sama mengkaji diri beratnya. Wujud, batin, sir, dan kodrat ini tidak bisa dipisahkan dalam makom tauhid. Sekarang kita lihat salbiyah. Kenapa? Jadi jangan hanya kita mengakui kenapa salbiyah tidak boleh dipakai, kenapa salbiyah ini milik Allah mutlak, kenapa tidak boleh diakui. Jangan hanya mengaku tanpa memahami dan mengetahui dasar-dasarnya. Baik para hadirin jamaah yang dirahmati Allah rahimakumullah. Salbiyah adalah nama satu sifat ketuhanan bagi Allah. Salbiyah adalah nama sifat ketuhanan bagi Allah. Nafsiyah adalah sifat kerahasiaan bagi Allah. Dan ma'nawiyah adalah sifat dan bersifatnya Allah pada sifatnya. Tetapi kali ini kita akan mempelajari tentang salbiyah. Salbiyah itu dalam hukum hijahiyah, dalam ketentuan hijahiyah, berasal dari kata sulbiyah. Nah ingat, karena kalau kita ditingkatkan kepada pemilikan batin, kepemilikan sir dari 5 yang tidak boleh dikuasai oleh manusia atau umat atau alam, itu namanya dumahu jatuhnya. Artinya sudah bersifat batin. Maka dikatakan pada sulbiyah. Sulbi adalah makom mahmudanya Allah, ya, makom mahmudanya, tempat mana Allah bersifat dengan dirinya sendiri. Adalah kodrat zat yang dijadikan sebagai diri, sebagai zat kunah awal, alif awal, ha belakangnya Allah. Adalah makom ketuhanannya Allah. Ingat, itu atau alif lam lam ha, alif barkah itu adalah makom tajali ketuhanannya. Berarti tidak ada yang boleh mengambil hak ketuhanannya. Tidak ada yang boleh mengambil hak ketuhanannya. Misal bi'ah berasal dari sulbiyah. Itu zat, bi adalah batin. Jadi kodrat batin yang muncul kepada zatnya, yang diasmakannya 5 sifat, itu tidak boleh dipakai oleh manusia. Dimakomkan dalam makom ketuhanannya bernama Allah. Ini yang dikatakan sulbi, yaitu makom ketuhanannya
Berbeda dengan qalbi, makom keumatannya yang dipakai oleh ma'nawiyah. Sementara nafsiyahu tidak bertempat di antara keduanya. Jadi kalau kita lihat apa wujud yang 5 itu, kita rinci dulu. Wujud kidambako, mukalifatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Ini sebagian orang malah dijadiin nyanyian, saking hafalnya dijadikan nyanyian. Wujud kidambako, nah gitu dinyanyikan, indah sekali. Tetapi yang lebih indah lagi kalau kita melihat kenyataan yang kita sampaikan. Jangan-jangan karena enaknya menyanyi merasa memiliki juga. Nah ini dia, suatu keindahan itu bagus, tapi yang paling dipikirkan adalah kemutlakannya. Jamaah yang dirahmati Allah, kita lihat satu persatu dari batin yang diwujudkan berupa zat dalam makom sulbiah tadi. Ingat, kita pernah kaji tentang kodrat sufi. Nah, kalau kerja kodrat sufi kan kita sudah tahu sir batinnya, awal dirinya, batin kodrat diri, zat dan maujudnya, dinamakan sulbi. Tapi sekarang kita sudah memasuki alam kalam sulbi tadi, yang dimana di sulbi yang 3 perkara tadi melahirkan 5 kodrat, yaitu maujud ketuhanannya. Kalau yang dari kolbi baru maujud keumatannya, rabbani, rohani, nurani. Tapi kalau sulbi maujud ketuhanannya, sir, batin dan zat. Itu yang menjadi kodrat batang tubuh sufi itu. Nah sekarang kita melihat di antara sifat daripada sulbi itu melahirkan 5 marwah ketuhanan yang tidak boleh dipakai di dalam mengakui keumatan. Ini adalah marwah ketuhanan. Pertama, kita mengenal dengan kata wujud. Wujud itu ada. Bagaimana kita cara mengimani satu persatu daripada salbiyah itu? Mengimani yang penting, karena ini adalah iman. Bukan ilmu, tapi iman. Mengimani wujud, ya, wujud kidam, bako, mukhalifatul hawadis, qiyamuhu binafsihi. Semuanya ada dalam diri kita, tapi tidak hak kita, melainkan kodrat Allah, kodrat aku, kodratnya Allah semata. Salbiyah pertama adalah wujud. Wujud dinyatakan wujud artinya ada. Bagaimana kita mengimani adanya Allah tadi, dengan syarat benar-benar kita mengakui adanya Allah itu berawal dengan ketiadaan. Ya, apapun yang maujud nanti dia akan kembali menjadi hal yang tiada, dan dia hanya berupa sebuah kodrat wujud. Mustahil, tiada. Apa letak imannya? Wujud ada adalah ilah, wujud tiada adalah aku.
Wujud ada adalah ilah, Tuhan. Wujud tiada adalah aku, la ilah, aku. Lam alif, seperti yang pernah kita kaji. Lam alif masuk kepada kodrat hu. Ya. Jadi kalau kita sudah memahami adanya Allah itu menunjukkan keakuannya kepada ketuhanannya, bahwa yang Tuhan itu adalah aku. Inilah keputusan ada. Yang ada mengaku Tuhan itu adalah akunya Allah. Inilah yang dikatakan makom Tuhan bernama ilah, wujudnya. Dan mustahil tiada itu adalah aku. Ini adalah salbiah. Tidak boleh diakui oleh kodrat keumatan. Jadi yang kita bahas tentang wujud tadi tidak boleh diakui oleh keumatan. Ini yang salbiah pertama. Yang kedua adalah kidam. Nah, kidam ini maha dahulu kalau arti dalam syariatnya. Maha dahulu. Nah, di sini kita memahami bahwasanya iman yang harus kita tetapkan di dalam memakai kidam ini adalah mendahulukan Allah dari segala gerakan diri. Ini ada ilmu kidam yang diamalkan oleh kodratnya Adam. InsyaAllah sudah pernah juga diterangkan. Jadi dalam prakteknya sehari-hari bagaimana kita menjadikan, menikmati, kita ingin kepada suatu perjalanan kepada suatu tempat, kita harus sampai sebelum berangkat. Kita sudah datang sebelum nyampai. Ini adalah pekerjaan batin mutlaknya Allah. Makanya tidak boleh dipakai oleh manusia kecuali manusia mengamalkan jalan kidam untuk keselamatan dirinya. Tapi bukanlah dia yang ada di tempat yang telah sampai duluan atau telah jadi duluan. Bukan juga dia yang menjadikan, melainkan Allah. Nah, makanya dia jatuh salbiah. Yang ketiga para jemaah sekalian adalah bako. Apa iman yang bako yang akan kita tetapkan di dalam diri kita? Iman bako yang kekal itu adalah sekalian yang maujud itu adalah wujudullah. Makna yang dikandung dalam ini adalah tidak pernah sirnanya atau kekal pandangan kita terhadap maujudnya Allah. Kita percontohkan seperti kita melihat sesuatu wujud diri kita. Kekal di sini adalah berupa pandangan. Jadi apa yang dipelajari yang bersifat Allah melihat kita, bersifat kita mengingat Allah, hal yang kekal adalah Allah melihat kita. Tapi kalau kita mengingat Allah tidak akan bisa kekal kecuali kita telah memenuhi syarat untuk penempatan ma'rifatnya. Tapi dalam sisi amaliyah ditujukan kepada sisi ibadah, dilihat dari sisi ilmu, kekekalan itu adalah dari pandangan. Apa yang hakikatnya? Syuhudul kasrah fil wa'dah. Syuhudul wa'dah fil kasrati. Melihat yang banyak itu satu dan melihat yang satu itu adalah yang banyak. Ini ketetapan kekekalan. Karena kalau kita keluar pasti melihat wujud-wujudnya Allah. Nah, seperti itu. Dan menetapkan pandangan hakikat kepada Allah itu kekal. Itu yang dikatakan bako. Makanya apa? Karena yang bisa itu hanya Allah.
kita hanya bisa menyaksikan Allah melihat. Itulah bako, itulah kekal. Jadi kalau saling musyahadah dan memandang dan merasa dilihat Allah itu sudah kekal di dirimu, maka kita akan mendapatkan diri hakul bako, diri yang kekal kepada Allah, yaitu dengan mengkekalkan pandangan kepada Allah. Dan kekekalan ini hanya milik Allah. Apabila Allah sudah kekal melihat kita, maka barulah kita mendapatkan pensaksian, menyaksikan Allah melihat diri. Inilah yang kekekalan bako. Berikutnya jamaah yang keempat adalah mukhalifatuhu lil hawadis. Dengan nama Allah yang menciptakan sesuatu, tidak ada yang serupa, berbeda maksudnya. Apa makna dari maksud perbedaan tadi? Di mana kita harus mengimani perbedaan apa yang dimaksud oleh Allah dalam mukhalifatuhu lil hawadis tadi. Nah, kita lihat kodrat dari Hijaiyah dan Saud Matsaninya. Di sini cukup jelas mukhalifatuhu lil hawadis tuhu, terus ada hawadisi, hu adalah aku, hawa itu adalah wajah batin, disi itu dimanapun. Jadi yang dimaksud dengan mukhalifatuhu lil hawadis, melihat aku, batinku dimanapun, itu adalah wajah batinku. Itu adalah batinku, wajah-wajah batin. Wajah yang banyak itu adalah batin Allah. Nah, bagaimana syuhudul kasrah fil wa'dah kita? Melihat yang banyak itu satu. Nah, ini juga harus butuh kesempurnaan latihannya. Ini yang dimaksud yang keempat tadi, mukhalifatuhu lil hawadis. Dan yang terakhir adalah yang kelima, salbiyahnya, yang tidak juga boleh dipakai, qiyamuhu binafsihi. Yang kelima ini yang paling menjadi perhatian kita. Apa yang dikatakan qiyamuhu? Hu itu aku, bi batin, naf diri, sihi hidup. Ini lebih melihat kesimpulan semuanya. Kalau kita harus melihat diri keakuan Allah, dirinya Allah, nafsihi, betul-betul semua manusia wujudnya adalah diri batinnya Allah. Ini yang dikatakan hu bi nafsihi. Inilah nur hayat, cahaya kehidupan Allah. Jadi yang kita lihat semua ini adalah batin-batin hidupnya Allah. Bukan ruh, bukan hewan, bukan makhluk, tapi adalah batin-batinnya Allah yang disebut diri-diri batin. Karena Allah bukan berupa diri, tapi diri berupa wujudnya Allah. Allah jadikan sebuah diri, binafsihi. Dan itu hanya ada satu, makanya artinya berdiri sendiri. Tidak ada makhluk yang sama. Yang berdiri sendiri itu adalah yang berbeda. Yang berdiri sendiri itu yang berbeda. Ada yang dijadikan berbeda, ada yang diciptakan juga yang berbeda. Kalau yang diciptakan itu kodratnya alam, tapi yang dijadikan kodratnya diri. Itu yang dikatakan binafsihi. Maka untuk itu para jemaah sekalian, jelas sudah antara salbiyah
di sulbi, maknawiyah pada kolbi, dan di antara sulbi dan kolbi itu ada nafsiyah. Inilah Allahu Akbar. Ini adalah maujudnya Allah. Makanya kalau 20 hitungan sifat pada diri itu dibagi 3, dia menjadi kodrat diri. Tapi kalau tidak dibagi 3, dia akan bersifat nama-nama sifatnya Allah. Tapi kalau dia dibagi 3, dia bersifat. Inilah yang dikatakan bagi 3 tadi, bahwasanya nafsiyah tidak bertempat, tidak di sulbi, tidak di kolbi. Tapi Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahum. Inilah batinnya Allah yang disebut hamdu, hamdihi, hamdi. Makanya untuk kita menerima kehidupan itu habis selesai salat subuh atau sebelum salat subuh kita melakukan witir-witir kepada Allah. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Alangkah baiknya kita mensucikan diri batin. Batin diri kita ini, batin diri ini harus disucikan, nafsiyah ini disucikan lagi, nanti salbiyah disucikan lagi, manawiyah kita. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdi. Insyaallah. Jadi kita kalau mengkaji 20 sifat Allah, hijriyahnya adalah 8, artinya jam 20 jam 8. Maka nanti di alamnya, posisi di alamnya, karena sifat 20 tidak ada dalam Al-Quran, maka posisinya menjadi 8. 20 hijriyahnya 8, jam 8. Apa yang 8? 8 surat yang panjang dalam Al-Quran. Tuh, 8 surat yang panjang dalam Al-Quran. Di situ ada penterjemahan mengenai hikayat-hikayat kemanusiaan. Insya Allah para jemaah sekalian. Makanya manusia itu menjadi juz amma, yaitu amalan manusia ini adalah sebuah amalannya Allah. Inilah bukti amalannya, tajalinya. Sampai kita mendapatkan kodrat-kodrat bersifat 20 Allah bagi diri. Bukan hanya kita mengkaji sifat 20, tidak, mengkaji 20 sifat Allah dalam diri, bersifat Allah dalam diri, menjadi sifatullah di alam sifatnya, salbiyah kepada sulbi, manawiyah kepada qalbi. Insyaallah, mudah-mudahan. Jadi dengan kita mengamalkan, mata batin kita hayat setiap sifat-sifat Allah, itu akan memuliakan dan mengangkat derajat kita lebih jauh tinggi lagi. Dan inilah pencapaian kemuliaan yang benar-benar mulia di mata Allah, yaitu dengan kita mendirikan kodrat-kodrat ketuhanan Allah di dalam diri kita yang sering kita sebut dengan sifat ma'ul hayat. Inilah ma'ul hayat. Kita hadir ke muka bumi ini sebagai ma'ul hayat, atau dalam asma dikatakan dalam amaliyah khalifahnya Allah. Ma'ul hayat adalah orang yang sumber hidup dari segala yang menghidupkan. Sumber hidup dari segala yang hidup, hayat, hayyun dan qayyum. Insyaallah, mudah-mudahan bisa menjadi nilai ibadah dan ketakwaan kita kepada Allah. Barakallahu ya karim. Bagi jamaah hadirin pemirsa yang ingin mendapatkan bimbingan tauhid, bimbingan ma'rifatullah,
ilmu hakikat amal dan ibadah, menuju tauhid berdiri kepada Allah. Silakan menghubungi nomor-nomor telepon yang ada di layar deskripsi YouTube Buya Pasaman Timur untuk mendapatkan bimbingan live seminggu sekali, kalau tidak mengganggu, insya Allah. Dengan meningkatkan iman dan takwa dan kita bekerja sama, saling mengisi dan saling memberi, itu adalah kemuliaan yang sangat luar biasa. Kelebihan bukan untuk merendahkan seseorang, kekurangan orang bukan untuk dasar meninggikan kelebihan. Tapi ingat, semua dijadikan dalam rangka pendekatan, dalam rangka menuju penyatuan diri kepada Allah. Kenapapun, bagaimanapun, kita lihat riwayat Alif yang mengeluarkan 28 huruf dari kanan kirinya. Kita lihat dia keluarkan dari kanannya semua sampai kita menulis ke arah kiri. Artinya suhudul kasroh fil wa'dah, suhudul wa'dah fil kasroh. Jangan kamu terlena ya para jemaah sekalian melihat yang banyak itu banyak, tidak, itu batin Allah, insya Allah. Dan jangan kamu fasik melihat yang satu, karena yang satu itu ada pada yang banyak, karena dia memiliki pedoman jalan untuk kemudahan. Insya Allah mudah-mudahan bermanfaat. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.